Baik, indeks harga saham gabungan di pre-opening juga masih dalam posisi menguat sekitar 0,23%, 5475. Anda melihat pada saat opening nanti penguatan dari indeks harga saham gabungan masih juga terkena sentimen positif dengan masuknya Ya, investor asing ke pasar modal. ya. Saya pikir peluang asing untuk kembali masuk masih cukup besar ya, mengingat ya kan baru beberapa hari ya. Ya. Paling ekstrim masuknya lah ketika tadi terkait adanya klaim dari Pfizer yang vaksinnya cukup baik. Oke. Nah itu asing kelihatannya udah mulai pede masuk ke kita karena selama ini kan pandemi COVID-19 di kita nggak Betul. berhenti, nggak turun-turun gitu kan. Yes. Nah dengan vaksin tersebut tentunya harapannya sangat besar gitu. Jadi asing udah mulai masuk dan dengan melihat angka yang udah keluar dari awal tahun ya sekitar 60 triliun, saya pikir ini baru awal ya. Jadi hari ini kemungkinan masih sentimennya masih cukup positif terutama dari minat beli asing gitu. Oke, minat beli asing. Dan kalau kita lihat beberapa saham yang memang kemarin mengalami penguatan, begitu Anda sudah merekomendasikan juga cicil beli. Sektor perbankan sudah cukup tinggi tidak sih sebenarnya apabila investor asing yang belum masuk itu mereka kan masih terus menyasar. Dan investor lokalnya sendiri, apakah kita riding saja atau menunggu ada pelemahan dulu nih baru masuk? Tergantung strategi ya. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman trading mungkin memang udah cukup tinggi, tapi kalau misalnya untuk invest, saya pikir saat ini adalah saat yang cukup tepat juga ya untuk masuk gitu. Oke. Jadi karena masih ada peluang ya Mas ya berarti ya? Ya, masih cukup banyak lah. Jadi kita sendiri di sektor ini masih merekomendasikan buy ya, bahkan untuk BNI, BTN, Bank Mandiri, BRI dan BCA kita masih rekomendasi buy gitu. Baik. Tentunya untuk investasi ya. Oke, BBCA, Bank Mandiri, Bank BNI potensinya masih ada keberapa jauh lagi resisten yang bisa dicapai. Kita ke BCA dulu saja misalnya. Bagaimana Anda melihat pergerakannya? BBCA juga hari ini sudah masuk dalam top gainers ya, hampir 1% loh per opening saja naikannya. Bagaimana BBCA? Ya, kalau dari sisi valuasi sendiri kita targetnya sebenarnya udah cukup dekat ya untuk BCA ya. Khusus untuk BCA itu di sekitar 33.000 gitu. Oh, 33.000. Tapi ya artinya udah cukup dekat ya target dari harga BCA. Cuma memang kalau untuk trading saya pikir mungkin peluang untuk BCA naik lebih tinggi lagi masih cukup besar gitu. Mengingat kondisi market yang cukup positif gitu. Cukup hati-hati saja ya kalau kita masuk ke Bank BCA karena sudah mendekati level target price di 33.000, sekarang di 32.700, 300 poin lagi. Berikutnya ada Bank BNI, Bank Negara Indonesia 5375 naik 0,94% pre-opening. Ya, kalau untuk BNI kita target valuasi di sekitar 7.000, artinya masih ada ruang cukup banyak ya untuk BNI. Karena ini memang untuk BNI biasanya cukup lagging ya di antara saham-saham bank BUMN yang lain gitu. Jadi untuk BNI dari sisi valuasi kita targetnya masih cukup jauh ya dari harga penutupan kemarin di 5325, jadi di 7.000-an, jadi masih ada selisih sekitar 1.700-an lah. 1.700-an ya. Baik, itu dia untuk Bank BNI. Sebelum kita membahas Bank Mandiri, sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, Mas Mino dan juga pemirsa IDX Channel, kita akan sampaikan untuk pembukaan market hari ini mengalami penguatan sekitar 0,33% di level 5.482. Nampaknya level 5.500 menjadi level berikutnya yang akan coba ditembus begitu ya. Nampaknya kita lihat seberapa kuat nih pergerakan indeks harga saham gabungan dengan investor asing yang kemarin juga masih mencatatkan net buy. Mas Mino, bagaimana review dan proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan paling tidak di sepanjang hari ini? Apakah penguatan masih akan berlanjut atau justru diwarnai aksi profit taking? Ya, kalau untuk hari ini sendiri kita prediksikan untuk indeks akan bergerak bervariasi ya, cenderung menguat karena memang peluang untuk beberapa investor mungkin profit taking cukup ada ya, artinya ada peluang untuk profit taking gitu. Tapi secara umum sentimennya masih cukup positif, jadi kita yakin bahwa hari ini walaupun mungkin ada sedikit tekanan dari profit taking, tapi masih akan ditutup dengan penguatan gitu. Untuk resistnya sendiri kita target di 5.505, supportnya di 5.420.
Oke, 5420 sampai dengan 5500 ya pergerakan indeks harga saham gabungan. Nampaknya mencoba akan tertembus meskipun kita lihat sini penguatannya sudah mulai tertahan ya Mas Mino ya. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan begitu memang seperti yang Anda katakan kemungkinan masih akan bergerak fluktuatif cenderung stagnan ya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Baik, perbankan kita akan ulas kembali karena penasaran juga asing ini masih terus memburu sektor perbankan dengan beberapa big caps lainnya yang sudah masuk dalam deretan top gainers pagi hari ini saja. Kita lihat tadi sudah dibahas Bank BNI, target price-nya 7.000, current price masih ada peluang sampai dengan 7.000. Kemudian Bank BCA cukup hati-hati karena target price-nya berada di level 33 ribuan, sementara levelnya sudah di atas 27.500. Jadi ini perlu dicermati apakah sudah mepet atau tidak begitu ya Mas Mino ya. Bagaimana dengan Bank Mandiri berikutnya? Ya, kalau untuk Bank Mandiri kita target valuasinya jadi 7.300 ya. Ini juga masih cukup menarik ya karena kemarin kan penutupan di 6.375 ya. Jadi masih ada cukup ruang gitu. Jadi masih cukup menarik lah untuk Bank Mandiri kita. Baik, Bank Mandiri 7.300. Target price yang Anda lihat atau sampaikan tadi sebenarnya untuk akhir tahun atau bagaimana nih? Iya, sampai akhir tahun. Oh, sampai akhir tahun. Jadi masih ada peluang apabila kita mengambil posisi beli, kemudian disimpan sampai dengan akhir tahun, peluangnya Bank BNI ke 7.000, Bank Mandiri sampai dengan 7.300, dan Bank BCA ke 33.000 tadi ya? Iya, betul. Itu menurut hitungan. Baik, tapi kalau kita lihat sektor perbankan, bagaimana dengan second liner-nya? Apakah ini bisa menjadi daya tarik juga untuk investor? Ya, biasanya second liner juga akan mengikuti ya, tapi tentunya ketika nanti kalau dipandang bahwa saham-saham big cap di sektor ini kenaikannya udah mulai terbatas, jadi biasanya mereka akan beralih ke saham-saham second liner gitu. Jadi urutannya big cap dulu baru second liner gitu. Baik. Tapi secara industri secara industri tentunya dari sisi fundamental ya, sektor ini tadi ya seperti yang dibilang di awal bahwa harapan bahwa ekonomi akan kembali berjalan normal dengan ditemukannya vaksin, ya tentunya semua emiten di sektor ini akan istilahnya akan terdampak positif ya dari sisi fundamental gitu, terutama dari sisi penyaluran kredit ya, yang kemungkinan ya akan kembali tumbuh double digit di tahun depan gitu. Baik, itu dia beberapa emiten dari perbankan yang menarik. Tetap big caps ya berarti yang masih menjadi pilihan investasi untuk paling tidak sampai dengan akhir tahun. Dengan pergerakan indeks harga saham gabungan terdekatnya menuju 5.500, kemudian sampai dengan 5.600 paling tidak sampai dengan akhir tahun. Oke, beberapa saham pilihan yang mungkin bisa Anda rekomendasikan ini, Mas Mino, apa saja untuk menyikapi perdagangan hari ini yang Anda katakan bergerak variatif ya, cenderung flat begitu. Apa saja kira-kira, dan mungkin bisa ditampilkan juga nanti untuk pergerakan saham-saham pilihan. Silakan. Oke, untuk hari ini kita ada rekomendasi, ada Akra, kemudian HMSP, Weton, dan Jasa Marga ya. Jadi untuk Akra, Jasa Marga ini tentunya emiten-emiten yang sangat diuntungkan dengan adanya proses recovery ekonomi ya. HMSP juga, Weton juga kurang lebih sama lah, tapi tadi ya lebih diuntungkan dari beberapa aturan yang cukup positif. Baik, kita akan cermati yang pertama dari AKR Corporindo. Akra ini lebih kepada karena sentimen pergerakan harga minyak mentah dunia kah, atau secara fundamental di dalam negerinya juga mendukung dari sisi kinerja misalnya? Ya, Akra merupakan salah satu emiten yang dia akan distributor BBM ya, salah satunya. Nah, tentunya nanti ketika aktivitas masyarakat sudah mulai membaik ya, orang bepergian tanpa khawatir, tentunya konsumsi BBM juga akan meningkat. Nah, ini salah satu yang akan terdampak positif, tentunya salah satunya adalah Akra ya. Nah, itu sebenarnya tercermin dari pergerakan harganya. Dan untuk tadi ya, sebenarnya untuk yang kita sebut di terakhir, Akra, MSP, Weton, Jasa Marga itu lebih ke untuk trading sebenarnya, bukan untuk tadi ya seperti yang kita sebutkan di awal. Tapi secara umum ini sentimennya juga cukup positif ya. Tadi terakhir Akra, tentunya tadi kalau misalnya aktivitas masyarakat sudah positif, pergerakan masyarakat juga udah mulai ramai ya. Intinya konsumsi BBM yang didistribusikan Akra juga akan membaik gitu. Entry level untuk AKR Corporindo ini, Mas Mino, kira-kira di level berapa? Kemudian potensial upside-nya juga ke berapa?
untuk entry level mungkin di antara harga penutupan kemarin sama support hari ini ya ada di 2760 Oke. dengan target resist terdekat itu di 2920. Oke, itu dia range pergerakan dari AKR Korporindo. Sebenarnya masih oke ya, 2760 sampai dengan 2920 dari pergerakan AKR Korporindo atau AKRA yang hari ini masih naik 1,41% pemirsa di level 2880. Baik Mas Mino, masih ada HMSP, Woton dan Jasa Marga, kita akan ulas di segmen berikutnya dan kami akan segera kembali sesaat lagi.